Tuhan, kita memiliki grup WA Pastor Deso, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, kita memiliki, sebentar ya, saya kasih. Nah, kami baru membuat grup Bapak Ibu Saudari sekitar 1 minggu belakangan ini. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk masuk grup bersama dengan Pastor Deso, nama grupnya Pastor Deso Home. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi buat kalian semua yang rindu silakan saudara bisa bergabung. Ya teman-teman semua, jujur saja tentunya tantangan iman kita kan yang paling berat itu bukan saat kita lagi menonton seperti ini saja, tetapi teman-teman semua saat nanti setelah kita live berakhir, saudara kasih oleh Tuhan, justru tantangan hidup itu yang paling berat di situ. Ya saat kita sedang sendirian di luar sana. Saudara, saya tidak mau kalian berjuang sendirian. Saya membuka pintu di grup WA Pastor Deso Home bukan hanya untuk cuman bagi-bagi ayat Bapak Ibu Saudari, tetapi untuk kita jadi keluarga rohani yang bisa saling jaga 24 jam per 7 Bapak Ibu Saudari, atau 24/7 selama 1 minggu dalam setiap kehidupan kita semua. Tentunya saya harap ini bukan grup biasa, ini tempat kita bertumbuh secara nyata di dalam setiap kehidupan saudara. Jadi saudara yang mau didampingi dalam setiap kehidupan iman kalian, kita berlomba bersama-sama. Bapak Ibu Saudari silakan saudara boleh bergabung. Kalau kalian merasa terpanggil, saudara bisa bergabung untuk saudara next level dalam iman saudara kepada Tuhan tentunya ya. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, nanti saudara bisa masuk di grup itu. Saudara bisa tulis di dalam inbox saya di message Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan di komentar tetapi di inbox. Nanti Bapak Ibu Saudari biar saya secara manual yang memasukkan Bapak Ibu Saudari yang memang rindu untuk masuk ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, di dunia digital itu yang sangat-sangat bising, kita butuh tempat yang aman. Kita butuh tempat untuk tetap waras secara rohani dalam setiap hidup kita semua. Nah, di grup WA Pastor Deso itu kita fokus tentunya mematikan suara dunia dan menyalakan suara Tuhan. Ya tentunya lewat sharing yang membangun, menguatkan, mendoakan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saya akan memasukkan nomor kalian secara pribadi ke grup ini. Kalau kalian tentunya rindu berkenan Bapak Ibu Saudari, saudara jangan sampai ketinggalan momen ini ya. Nanti saudara bisa setelah live atau saudara sekarang bisa catat nomormu, lalu kemudian saudara inbox ya, Pastor tolong masukkan dong di grupnya. Ya saudara kasih nomor WA saudara, nanti saya akan masukkan secara manual. Ya Bapak Ibu Saudari, itu sedikit saja pengumuman yang pertama. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua ya pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, saudara izinkanlah saya bertanya sesuatu yang jujur kepada setiap hati kita masing-masing. Pernahkah kita pulang dari kebaktian dengan perasaan yang aneh? Ya, kalian mendengar seorang ibu mungkin bersaksi bahwa anaknya yang sakit keras itu disembuhkan. Belum lagi ada seorang bapak yang mendapat mujizat Tuhan, bagaimana berkat-berkat Tuhan itu terus mengalir dan hidupnya diberkati mungkin berlimpah-limpah. Saudara, Anda juga mungkin mendengar, mungkin ada seorang lumpuh yang berjalan, ada orang yang sakit disembuhkan, ada berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga dari mereka yang bersaksi di tengah-tengah ibadah-ibadah itu. Saudara, dan kita bertepuk tangan dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, kita ikut mengucap syukur. Bahkan mungkin air mata kita mungkin ikut menetes ketika Tuhan memberkati, merahmati setiap hidup mereka semua. Tetapi ketika kalian sampai di rumah, kalian melihat anak kalian sendiri mungkin yang sedang sakit. Kalian juga bertanya dalam hati, Tuhan, mengapa bukan anakku yang kau sembuhkan? Mengapa bukan pribadiku dan keluargaku yang Tuhan tolong? Mengapa orang lain Tuhan? Atau mungkin saudara mendengar, saudara sepelayanan kalian mendapat promosi yang besar di tempat-tempat pekerjaan. Mereka bisa keluar dari masalah keuangan yang bertahun-tahun menjerat setiap hidup mereka. Dan kalian hanya bisa tersenyum. Kalian mungkin hanya bisa memberi semangat atau memberikan selamat di dalam setiap hidup mereka. Tetapi nanti ketika malam tiba dan saudara sendirian kembali di rumah saudara, saudara mungkin masih menghitung hutangmu yang masih menumpuk. Dan hati kita berbisik, Tuhan, kapan giliranku Tuhan? Kapan giliranku dan keluargaku untuk mendapatkan menikmati atau mendapatkan mujizat-Mu dalam setiap hidupku? Saudara, saya tidak datang untuk menghakimi kita semua, karena saya pun pernah berada di posisi itu. Kita semua pernah
Kita semua pernah menjadi penonton yang baik. Kita pandai bersorak-sorak untuk mujizat orang lain di dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi kita diam-diam, kita haus akan mujizat yang kita rindu alami sendiri dalam setiap hidup kita semua. Saudara, ada bahaya besar yang mengintai kita semua. Kita mulai berpikir bahwa Tuhan itu pilih kasih. Kita mulai berpikir bahwa ada anak emas yang Tuhan selalu mendapat perlakuan istimewa daripada Tuhan. Ya, kita mulai menganggap bahwa iman kita tidak cukup baik, bahwa hidup kita tidak cukup kudus, sehingga kita hanya layak menjadi penonton, bukan anak emas itu, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Namun firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudari, ingin membongkar setiap kebohongan-kebohongan itu. Tuhan berfirman melalui pemazmur, ya Bapak Ibu Saudari, dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Ya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, perhatikanlah kata pertamanya, kecaplah. Ini adalah undangan pribadi dari Tuhan kepada setiap kita semua. Tuhan tidak berkata, tontonlah orang lain di dalam setiap kehidupanmu yang mengecap. Tontonlah orang lain yang mengecap itu. Tontonlah si A, si B, si Anu, si Inu, dan lain sebagainya yang mengecap kebaikanku. Tuhan tidak berkata seperti itu. Tetapi Tuhan berkata, kamu yang sedang duduk di sana, ya, angkatlah Bapak Ibu Saudari suaramu, buka hatimu. Rasakan sendiri betapa baiknya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saudara, hari ini Tuhan ingin mengubah kita semua dari sekedar penggemar menjadi anak-anaknya yang mengalami kuasanya secara nyata di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, coba bayangkan sebuah keluarga besar yang sedang berkumpul di rumah orang tua mereka. Seperti hari-hari ini mungkin saudara lagi liburan, mungkin saudara ya kemarin saudara-saudara kita mengadakan lebaran dan kita mungkin berlibur dalam setiap kehidupan kita semua. Coba bayangkan saudara, kita berkumpul dengan keluarga besar di rumah kita masing-masing atau di rumah orang tua. Ada banyak anak, ada banyak menantu, ada banyak cucu. Dan orang tua kita menyiapkan hidangan terbaiknya. Mungkin ayam goreng kesukaan kalian semua, mungkin ada sate, mungkin ada rendang, mungkin ada opor. Aduh, jadi lapar ya Bapak Ibu Saudari ya. Saudara, meja itu penuh dengan makanan lezat. Saudara, tetapi lihatlah, kemudian saudara-saudara melihat ada seorang anak yang hanya duduk di pojok ruangan. Ya, padahal ia anak daripada ibu, daripada orang tua yang ada di rumah itu. Dia melihat saudara-saudaranya makan dengan lahap. Dia melihat betapa enaknya hidangan itu. Dia bisa mencium aromanya. Dia bisa melihat betapa nikmatnya saudara-saudara itu menikmati makanan itu. Tetapi dia tidak pernah mengambil sepiring pun untuk dirinya sendiri. Saudara, mengapa hal ini terjadi? Ya mungkin dia merasa tidak pantas. Mungkin dia merasa mamahnya itu lebih sayang kepada saudara-saudara yang lain. Mungkin dia juga menunggu untuk diundang secara khusus. Ayo diajak, ayo nak makan sini nak. Padahal itu rumahnya Bapak Ibu Saudari. Atau mungkin dia sudah terbiasa menjadi pengamat bukan peserta dalam setiap kehidupannya. Saudara, apakah kita mengenali diri kita dalam gambaran itu dalam setiap hidup saudara dan saya? Kita datang ke gereja setiap minggu demi minggu. Kita mendengar kesaksian demi kesaksian. Kita melihat orang-orang disembuhkan, orang-orang diberkati, orang-orang mendapat jalan keluar. Dan kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudari. Kita bisa menangis bersama. Kita berkata haleluya, tetapi kemudian kita pulang ke rumah dengan tangan yang kosong dan hati yang sama keringnya seperti saat kita datang. Mengapa Bapak Ibu Saudari? Karena kita hanya menonton bukan mengecap. Karena kita hanya menonton bukan mengecap. Kita menjadi penonton Bapak Ibu Saudari yang setia. Pertunjukan-pertunjukan kasih karunia yang dipertontonkan oleh gereja hari-hari ini. Tetapi kita sendiri tidak pernah mengambil bagian atau kita sendiri tidak pernah mengecapnya dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, inilah kebenaran yang harus Bapak Ibu Saudari renungkan, bahwa Tuhan tidak memiliki anak emas. Ya, tidak ada satupun anaknya yang lebih istimewa di matanya. Semua sama. Semua anak emasnya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Saudara, kasihnya itu tidak terbagi-bagi seperti kue yang habis jika diambil oleh orang lain. Kasihnya itu adalah samudra yang tidak pernah berkurang Bapak Ibu Saudari, amin. Tidak peduli berapa banyak orang yang mengambil dari Tuhan kasihnya itu untuk menikmati bagi hidupnya dan keluarganya.
Kasihnya itu tidak pernah habis. Dan tidak pernah ada anak emas. Saudara dan saya semua anak emas daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi apa masalahnya? Masalahnya bukan di pihak Tuhan, Bapak Ibu Saudari. Masalahnya adalah kita tidak pernah mau mendekat kepada Tuhan. Kita tidak pernah mau mencicipi. Kita tidak mau mengecap. Kita hanya puas menjadi penonton yang duduk di kursi yang empuk, Bapak Ibu Saudari, sambil kita bertepuk tangan melihat orang lain menerima berkat, melihat orang lain mendapatkan mujizat, melihat orang lain mendapatkan kesembuhan. Saudara, hari ini undangan Tuhan datang secara pribadi kepada kita semua. Saudara, Daud berkata, kecaplah dan lihatlah. Urutannya penting, kecap dulu Bapak Ibu Saudari. Baru kau lihat betapa baiknya Tuhan di dalam setiap kehidupanmu, Bapak Ibu Saudari. Ya, Tuhan meminta kita untuk berani, untuk mengambil langkah iman terlebih dahulu. Berani berdoa dengan sungguh-sungguh. Berani percaya meskipun kita takut. Berani menjamah jubahnya seperti perempuan yang pendarahan itu. Saudara, jangan biarkan hidup kalian berlalu hanya sebagai penonton. Hari ini Tuhan berkata, aku menyediakan meja bagimu, bukan untuk orang lain, untukmu. Pribadi lepas pribadi setiap kita semua. Datanglah Bapak Ibu Saudari, kemarilah dan makanlah bersama di atas meja itu yang Tuhan sediakan bagi setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, saya mau mengajak pada kesempatan hari ini, ingatlah baik-baik bahwa Tuhan tidak punya anak emas. Sehingga Bapak Ibu Saudari, lewat hal ini saudara tahu ya, itu bagaimana saudara dapat mengubah kekaguman saudara atas setiap pertolongan Tuhan pada orang lain. Itu menjadi iman secara pribadi yang kita alami dengan Tuhan. Jangan hanya menjadi penonton mujizat orang lain. Bersiaplah Bapak Ibu Saudari menjadi pemeran utamanya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ubahlah kekaguman kita menjadi iman secara personal. Iman yang dapat kita nikmati secara personal, secara pribadi dalam setiap hidup saudara. Tentunya bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita datang ke gereja dengan membawa cerita tentang orang lain yang sakit disembuhkan, orang lain yang masalahnya terselesaikan, atau orang lain yang mengalami mujizat, peristiwa-peristiwa yang dahsyat dalam hidup mereka. Kita terbiasa menjadi penonton yang kagum atas tontonan mujizat-mujizat itu, sementara Tuhan sedang mencari para pemeran utamanya, ya, untuk mengalami apa? Mengalami secara langsung kebaikannya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, kekaguman tanpa iman secara pribadi ini, itu hanya akan membuat kita menjadi penggemar Tuhan saja, bukan anak-anaknya yang mengalami kuasanya secara nyata, mengalami hidupnya secara pribadi dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, oleh karena itu, mari kita belajar dari firman Tuhan, ya, Mazmur 34 ayat yang ke-9, sehingga saudara bisa bertransformasi, berubah dari sekedar melihat kebaikan Tuhan pada orang lain. Saudara sendiri mengalami kebaikan itu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita buka Mazmur 34 ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, kita diajak untuk kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak yang pertama di dalam setiap kehidupan kita semua, sehingga saudara dan saya benar-benar memiliki iman secara pribadi kepada Tuhan yang saudara bisa kecap, sehingga bisa mengubah kekaguman saudara yang hanya seperti penonton itu dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua dari melihat dari jauh menuju mengecap secara langsung dalam setiap hidup kita semua. Ya, dari melihat dari jauh Bapak Ibu Saudari menuju mengecap secara langsung dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, kata kecaplah dalam bahasa Ibrani-nya adalah ta'amu. Ya, ta'amu. Ya, di dalam bahasa Ibrani-nya adalah ta'amu. Saudara, Mazmur 34 ayat yang ke-9 bukan sekedar melihat dengan mata,
tetapi juga melibatkan indera perasa, ya. Kata ta'amu itu berarti Bapak Ibu Saudari, bukan sekedar melihat dengan mata, tetapi saudara libatkan indera perasa seperti lidah, mulut, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah tindakan yang intim. Ini adalah tindakan yang personal dan tentunya beresiko di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan di dalam konteks perjanjian lama, saudara, ketika kita diajak untuk mencicipi, mengecap itu, atau mencicipi Bapak Ibu Saudari, korban persembahan, berarti saudara ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus dengan Allah dalam setiap hidup saudara. Saudara, Mazmur ini ditulis ketika Daud berpura-pura gila di hadapan Abimelek. Ya, 1 Samuel pasal 21. Daud tidak hanya mendengar cerita tentang penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, tetapi dia secara pribadi merasakan bagaimana Tuhan itu mengecoh musuh-musuhnya. Daud tidak menjadi penonton atas keselamatan orang lain. Dia sendiri menjadi pelaku yang merasakan rasa manisnya pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita semua belajar dari Daud ini. Sebelum dia menjadi raja, dia tidak hanya mendengar tentang kemenangan, tetapi dia secara pribadi mengecap kemenangan saat dia mengalahkan singa, saat dia mengalahkan beruang, bahkan saat dia mengalahkan Goliat di dalam setiap kehidupannya. Daud mengecap kemenangan Bapak Ibu Saudari secara pribadi. Dia bukan mengecap kemenangan orang lain. Dia tidak hanya melihat orang lain dalam setiap kehidupannya bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan orang lain, tetapi dia mengecap sendiri kemenangan-kemenangan itu bersama dengan Tuhan ketika dia mengalahkan singa, beruang maupun Goliat. Saudara, iman Daud itu lahir dari pengalaman pribadi, bukan hanya dari apa kata orang ataupun hanya tradisi leluhur-leluhurnya dalam setiap kehidupan Daud, Bapak Ibu Saudara. Maka saudara, saya mau mengajak kita semua yang tadinya kita melihat dari jauh, saudara bisa sendiri merasakan, mengecap secara langsung Bapak Ibu Saudara di dalam setiap hidup saudara kebaikan Tuhan ini. Saudara, pemaknaan yang pertama yang saudara bisa renungkan dalam setiap kehidupan kita semua, kekaguman itu adalah melihat keajaiban dari tribun penonton. Kalau saudara hanya kagum kepada Tuhan, saudara seperti saudara melihat keajaiban, tapi dari tribun penonton Bapak Ibu Saudara. Sedangkan kalau saudara beriman kepada Tuhan, saudara itu dan saya sedang turun ke arena. Saudara sedang turun ke arena merasakan sentuhan tangan Tuhan sendiri di dalam setiap kehidupan saudara. Itulah iman secara personal. Bukan hanya saudara dan saya kagum. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, boleh-boleh saja saudara dan saya kagum. Tetapi kalau iman secara personal, saudara dan saya, saudara harus turun ikut ke arena itu dan merasakan sentuhan tangan Tuhan sendiri menolong saudara dan saya di arena-arena pertandingan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, ingatlah baik-baik bahwa Tuhan tidak memiliki anak emas yang istimewa. Ya, Tuhan tidak memiliki anak emas tanda kutip yang istimewa dalam kehidupan ini. Saudara, kesalahan kita adalah berpikir bahwa mujizat hanya untuk orang-orang rohani tertentu. Betul Bapak Ibu Saudari? Banyak kita berpikir, wah mujizat mah buat orang-orang tertentu saja, saya emang gak termasuk. Saya ini terlalu kotor untuk mendapat mujizat. Saya bukan dengan kalangan orang itu, gak bisa saya hidup benar, hidup kudus dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesalahan kita adalah berpikir bahwa mujizat hanya untuk orang-orang yang berohani tertentu di dalam setiap hidup mereka. Padahal ingat baik-baik, Tuhan tidak memiliki anak emas yang istimewa. Semua sama di hadapannya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Amin. Semua sama di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari pahami hal ini sehingga saudara tidak merasa dalam setiap hidup saudara, oh aku bukan anak emas, dia mah anak emas. Ya kan? Ada orang-orang tertentu Bapak Ibu Saudara yang merasa, oh kalau dari negaraku Indonesia, aku bukan orang yang strata sosial yang tinggi, tetapi kalau dari negara ini aku ada dalam, ya orang itu ada dalam strata sosial yang tinggi, makanya harus dihormati. Kalau misalkan harus lewat di depanku, aku harus mencium ininya, mencium itunya, cium tangannya dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita semua, saudara ingat
Ya, Tuhan tidak memiliki anak emas yang istimewa. Semua kita sama di hadapannya. Mau saudara orang Indonesia, orang Malaysia, ya orang Singapura, orang China, orang Hong Kong, orang Amerika, orang Israel, semua sama di hadapan Tuhan. Saudara pemilihan Tuhan. Oh, pastor, ada anak emasnya Tuhan, bangsa Israel. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudari, bangsa Israel itu bangsa pilihan. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudari? Supaya saudara mengenal Tuhan yang benar lewat bangsa itu. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudari. Supaya saudara tahu ada Tuhan yang benar. Ya, di dalam sejarah bangsa itu, dalam budaya bangsa Israel itu, saudara, ada sejarah di mana Tuhan memilih Abraham, Ishak dan Yakub, Bapak Ibu Saudari. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada mereka. Dan saudara tahu, ketika saudara tahu dalam setiap hidup saudara bahwa ada Allah, ada pribadi yang hidup, ada pencipta alam semesta. Karena apa? Karena lewat bangsa itu. Karena lewat Abraham, Ishak dan Yakub, Bapak Ibu Saudari. Sehingga bangsa-bangsa lain itu bisa mengenal ada pribadi Tuhan yang benar melalui bangsa Israel. Amin Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Jadi bukan kekhususan, wah pokoknya semua harus dikhususin. Bukan Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Tuhan memilih bangsa itu untuk memperkenalkan dirinya. Tuhan memilih bangsa itu Bapak Ibu Saudari, memberkati bangsa itu. Supaya bangsa-bangsa yang lain mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi kita tidak mengkultuskan bangsa manapun di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena semua orang di mata Tuhan, semua bangsa di mata Allah itu semua sama. Amin Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Kalau saudara bilang enggak, Tuhan tuh cinta sama bangsa ini. Lah, waktu dia dibawa dari Mesir ke tanah perjanjian Bapak Ibu Saudari, berapa juta dari bangsa itu yang mati, dibiarkan mati di padang gurun? Betul Bapak Ibu Saudari? Berapa juta yang mati di padang gurun karena tegar tengkuk bangsa itu Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Kalau Tuhan sayang begitu rupa dengan bangsa itu, tidak mungkin Tuhan membuat mereka mati di padang gurun Bapak Ibu Saudari. Maka jangan pernah mengkultuskan orang, jangan pernah mengkultuskan satu bangsa di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Hanya Dia yang layak kita sembah dalam setiap perjalanan iman kita. Amin. Dia yang saya maksud Bapak Ibu Saudara adalah Tuhan Yesus ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi saudara harus memahami, ada orang kan kemarin perang itu terjadi Bapak Ibu Saudari. Ya, ada orang-orang yang pokoknya mengkultuskan banget bangsa ini Bapak Ibu Saudari. Saya bukan bilang itu salah atau benar Bapak Ibu Saudari, tapi saudara sendiri harus memahami hal ini. Ya, kenapa Tuhan memilih bangsa itu? Supaya kamu dan saya mengenal Tuhan yang benar lewat warisan bangsa itu, lewat Abraham, Ishak dan Yakub. Ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Itulah maksud kenapa Tuhan memilih bangsa itu. Jadi bukan menjadikan bangsa itu anak emas Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, semua orang yang percaya kepada Kristus, semua jiwa-jiwa yang mau berbalik kepada Yesus di dalam setiap kehidupannya, itulah anak emasnya. Saudara yang terkasih, inilah pemaknaan yang pertama yang saudara harus renungkan. Tuhan tidak memiliki anak emas, Tuhan tidak memiliki suku emas, Tuhan tidak memiliki Bapak Ibu Saudari pribadi-pribadi yang saudara kultuskan di dalam setiap hidup saudara. Hanya Tuhan saja yang layak. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Saudara, yang kedua, saudara diingatkan selama kita hanya menjadi pengamat, kita akan hidup di dalam iman bekasnya orang lain atau bekas iman orang lain. Jadi selama kita hanya menjadi pengamat Bapak Ibu Saudari, kita akan hidup dalam iman bekas iman orang lain. Karena iman yang sejati adalah iman yang kita kecap sendiri, yang kita cicipi sendiri, yang kita punya sendiri melalui setiap pergumulan pribadi. Makanya kadang juga ada orang-orang Kristen, pastor, waduh kalau pendeta itu yang doain, ya Bapak Ibu Saudari, oh itu bisa rame, KKR itu bisa rame, gereja itu bisa rame. Padahal Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, mereka semua sebagai alat. Orang-orang ini semua sebagai alat, termasuk saya sebagai alat. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan mereka yang menyembuhkan, tetapi Tuhan. Tetapi bayangkan Bapak Ibu Saudari, ada orang-orang tertentu, bahkan setiap jemaat-jemaat awam yang merasa kalau orang ini yang berdoa itu something special gitu. Kalau orang itu yang berdoa itu something special gitu. Kalau orang yang sono berdoa
something spesial, sedangkan yang lain tidak spesial, sedangkan dirimu sendiri tidak spesial. Ya, makanya kalau saudara sakit, saudara apa, tolong dong panggil pendeta, tolong dong panggil hamba Tuhan yang itu, supaya aku bisa disembuhkan. Padahal kita semua bisa berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ada kuasa yang sama di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Dia telah memberikan kuasa yang sama untuk menginjak kala jengking di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih, maka selama saudara hanya menjadi pengamat, saudara akan hidup dalam iman bekas orang lain. Karena iman sejati adalah iman yang saudara harus kunyah sendiri, harus cicipi sendiri, harus saudara kecap sendiri melalui setiap pergumulan-pergumulan pribadi. Bapak Ibu, satu ketika ada seorang jemaat yang sangat bersemangat. Setiap kali dia mendengar kesaksian orang sembuh, Bapak Ibu Saudari, ya. Jadi ketika dia mendengar ada kesaksian yang tadinya sakit, orang ini menjadi sembuh. Ada lagi yang lain sakit, sembuh. Satu hari Bapak Ibu Saudari dia sakit, ya, kepalanya sakit berat dalam setiap hidupnya. Dia berkata kepada istrinya, Mama, ayo yuk kita cari pendeta ini, ayo kita cari hamba Tuhan ini. Yang kemarin itu loh yang nyembuhin si orang itu, biar aku didoakan sama dia. Lalu kemudian istrinya menjawab, loh bukannya kamu sendiri bisa berdoa? Atau kamu pikir Tuhan hanya punya nomor telepon si pendeta itu? Kamu sendiri gak punya nomor teleponnya? Saudara, seringkali kita lebih percaya pada jasa orang lain daripada langsung berbicara dengan Tuhan sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara, saudara ketika Yesus mati, ya Bapak Ibu Saudara di kayu salib, maka tirai bait Allah itu terbelah menjadi dua Bapak Ibu Saudara. Saudara, ini melambangkan tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara penghalang untuk saudara dan saya datang kepada Allah yang hidup secara pribadi. Saudara tidak perlu jasa orang lain, saudara tidak perlu jasa pendeta, saudara bisa langsung datang sendiri pada Tuhan. Makanya kan saya mengajak saudara kalau bangun jam 4:30, jam 5, berdoalah secara pribadi. Tuhan rindu saudara datang secara pribadi. Bukannya nggak boleh saudara nonton YouTube orang, TikTok orang, ya yang live di jam-jam seperti itu. Tapi itu waktu prime-mu bersama dengan Tuhan. Waktu doa pribadimu bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya tidak perlu jasa orang lain untuk membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara dan saya, ya kita hanya perlu datang secara pribadi, berbicara secara pribadi seperti anak kepada bapaknya. Jadi saudara bisa menangis di sana. Saudara bisa berdiam diri. Mungkin saudara juga bisa tertawa. Mungkin saudara juga bisa tergeletak dalam setiap hidup saudara. Mungkin saudara, ya banyak yang Tuhan pengen bicara dalam setiap hidup kita semua. Makanya ayo saudara, seringkali kita lebih percaya pada jasa orang lain daripada saudara langsung berbicara kepada Tuhan sendiri dalam setiap hidup saudara dan saya. Betul nggak Bapak Ibu Saudari? Ya, kalau bukan pendeta ini yang doa pagi, kalau bukan pendeta itu yang pimpin doa saat teduh, yang morning prayer dan apapun namanya di gereja kita masing-masing, kayaknya nggak jos gitu Bapak Ibu Saudari ya, nggak jreng gitu ya Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, ayo, saya mau mengajak kita semua berhentilah berkata-kata, wah kalau saya jadi dia, wah enak ya. Kalau saya jadi dia, wah apa yang saya doakan pasti Tuhan jawab. Saudara berhentilah berkata-kata seperti ini. Ubahlah pola pikir dari iri atau kagum pada kesaksian-kesaksian orang lain menjadi sebuah antisipasi dalam setiap hidup saudara. Tuhan, aku juga siap menjadi saksimu berikutnya. Kalau orang itu Tuhan bisa berkati, aku juga siap ya Tuhan menjadi saksimu berikutnya di dalam setiap hidupku. Harusnya seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara doa seperti itu kalau ada testimoni di gerejamu, Tuhan melawat hidup mereka, Tuhan memberkati, ada mujizat dalam setiap kehidupan orang-orang tersebut. Ya saudara, saudara memiliki hal ini, antisipasi dalam setiap doa-doamu. Tuhan, aku juga siap menjadi saksimu berikutnya. Orang itu bisa, aku pun bisa, dan aku percaya. Ingat ya, tidak ada anak emas Bapak Ibu Saudara. Tidak ada anak emas, semua sama di hadapan Allah. Yang biasanya membuat anak emas, ya Bapak Ibu Saudari, ya mengkultuskan individu, biasanya manusia yang buat seperti itu. Tapi di hadapan Allah tidak ada seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, ya kalau kita ketemu sama pemimpin
tertinggi dalam setiap hidup kita, presiden, ya kita beri hormat Bapak Ibu Saudari. Ya karena dia pemimpin secara bangsa di negara kita. Ada rasa hormat, kita ketemu bos pimpinan kita menghormati. Karena saudara hidup dari perusahaannya. Ada rasa hormat, tetap kita menghormati orang-orang demikian. Ketika kita bertemu dengan pendeta bukan jadi tidak hormat, tetap kita hormat. Pak Pendeta, shalom, shalom. Ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, tetap hormat itu ada. Karena mereka pernah mewakili Tuhan juga di dalam setiap kehidupan mereka untuk memperkenalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saya kalau ketemu pendeta-pendeta saya waktu saya muda, saudara saya hormat sama mereka. Hormat Bapak Ibu Saudara. Ya, terlepas dari sejarah hidup mereka masing-masing, saya menghormati. Terlepas dari kisah-kisah hidup mereka masing-masing, tetap ada rasa hormat kepada mereka semua sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudari, itu namanya etika kehidupan. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Saudara, ini yang pertama, jangan hanya melihat dari jauh, kecaplah secara langsung kebaikan Tuhan itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara untuk memiliki iman secara personal, secara pribadi, sehingga mengubah setiap kekaguman-kekaguman saudara itu kepada Tuhan saja. Ya, kekaguman-kekaguman kepada Tuhan semata dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saya mau mengajak kita semua, singkirkanlah mentalitas kakak sulung dalam setiap hidup saudara. Ya, saudara, dalam perjanjian baru, Yesus mengajarkan tentang anak yang terhilang di dalam Lukas pasal yang ke-15. Saudara, sang kakak sulung itu merasa iri karena adiknya mendapat perjamuan spesial setelah hidup di dalam dosa. Malah bapaknya malah menjamu adiknya. Padahal adiknya ini kan bertobat ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, tapi mentalitas kakak sulung ini sebenarnya sama dengan jemaat yang berkata, aku nih sudah puluhan tahun ikut Tuhan, tapi mengapa orang baru yang berdoa itu langsung sembuh Tuhan, sedangkan aku gak sembuh-sembuh? Kenapa orang baru itu yang bertobat baru kenal Tuhan 5 tahun ini, dia bisa mendapatkan mujizat, mendapatkan omset yang besar, Tuhan berkati berlimpah-limpah, Tuhan perluas setiap usahanya, Tuhan perluas setiap pekerjaannya, tetapi aku yang sudah puluhan tahun masih begini-gini saja ya Tuhan. Pernah saudara merasa seperti itu dalam setiap hidup saudara dan saya? Seperti mentalitas kakak sulung Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, dalam setiap hidup saudara merasa iri, merasa cemburu melihat orang lain tanpa saudara mengecap kebaikan Bapak itu di rumahmu sendiri. Si sulung itu tidak pernah mengecap kebaikan bapaknya, ada perlindungan di rumah bapaknya, ya bapaknya itu memelihara dia bisa makan setiap hari, ada perlindungan dari setiap penjahat sehingga kamu tidak menjadi atau tidak memakan ampas-ampas babi itu. Ya Bapak Ibu Saudara, seperti adikmu ini, ya lewat proses hidupnya akhirnya sampai susah baru balik. Nah kamu kan terpelihara si sulung ini, ya di rumah bapaknya. Kenapa mentalitasnya seperti itu? Ya Bapak Ibu Saudara, ayo singkirkan mentalitas kakak sulung ini dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kalau kita membaca tadi Mazmur 34, ada kata kecaplah. Kecaplah itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan adalah undangan universal. Semua kita diajak untuk mengecap. Tuhan tidak membedakan yang lama ataupun yang baru dalam menikmati kebaikan-kebaikannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, masalahnya seringkali bukan pada Tuhan, tetapi masalahnya seringkali ada pada kita yang sudah mati rasa. Karena saudara mungkin merasa berhak, sehingga saudara dan saya lupa untuk mengecap segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, pokoknya kalau di dunia pergerejaan itu banyak yang aneh-aneh Bapak Ibu Saudara. Selain juga banyak yang benar-benar, yang aneh-anehnya juga banyak. Nanti ada satu masuk pendeta besar dalam satu kota, Bapak Ibu Saudara mendirikan gereja di kota tersebut. Wah, pendeta-pendeta di sekitar kota itu ada juga yang gak setuju Bapak Ibu Saudara. Wah, di demo, ya pokoknya gak ada gereja itu di kota ini, gak boleh ada gereja itu, gak dikasih rekomendasi dan lain sebagainya. Itu banyak kisah-kisah saya dengar seperti itu Pak Bu. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, lah ngapain kamu iri? Kalau memang itu Injil yang diberitakan ya gak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kalau dia memperluas pekerjaan Tuhan lewat setiap apa yang dipercayakan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Ya, saudara merasa berhak yang punya wilayah, sehingga saudara memberikan rekomendasi terhadap gereja tersebut atau gereja-gereja yang mau membuka Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara, mungkin juga ada hamba-hamba Tuhan yang baru memulai usaha pelayanannya, maksud saya ya, bukan usaha, maksudnya memulai pelayanannya untuk mendirikan gereja-gereja kecil. Ya Bapak Ibu Saudara, ada loh hamba-hamba Tuhan yang dia sekolah Alkitab berapa bulan,
atau 1 tahun atau 2 tahun Bapak Ibu Saudara. Setelah itu dia pengen mendirikan gereja, ya membuka ladang penginjilan pos PI. Kan harus mendaftar tuh Bapak Ibu Saudara. Harus minta izin dulu sama gembala senior yang ada di wilayah tersebut. Lalu kemudian karena gembala senior merasa ini terlalu dekat dengan dia, nanti jemaat-jemaat dia malah ke situ lagi Bapak Ibu Saudara. Ada persaingan-persaingan yang tidak sehat seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saudara, kenapa kita pusing-pusing seperti itu? Ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Masalahnya saudara dan saya merasa berhak atas wilayah itu. Saudara merasa berhak atas setiap jiwa-jiwa itu. Sama seperti mentalitas kakak sulung. Yang akhirnya saudara merasa iri dalam setiap hidup saudara. Ya, harusnya saudara dan saya mengecap kebaikan Tuhan bertahun-tahun di tanah itu, di wilayah itu. Saudara, Marta dan Maria. Marta itu adalah tipe penonton yang tahu secara teologis bahwa Tuhan itu bisa membangkitkan orang mati, ya nanti pada akhir zaman dalam setiap kehidupan Marta. Tetapi Maria adalah pemeran utama pada kisah ini di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Saudara, Maria itu menangis di kaki Yesus. Dia mengalami Yesus secara langsung dengan duduk diam di kaki Tuhan. Dia mengalami kuasa kebangkitan, bukan nanti tetapi waktunya sekarang di dalam setiap kehidupan Maria, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan Marta hanya tahu secara teologis bahwa Tuhan nanti bisa membangkitkan orang pada akhir zaman nanti. Tetapi Marta, Bapak Ibu Saudara, dia langsung duduk di kaki Yesus. Dia mengalami secara pribadi kuasa kebangkitan di dalam setiap kehidupannya sekarang, dalam kehidupan Maria, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka saya mau mengajak kita semua, saudara, iman warisan, iman karena tradisi keluarga tidak akan cukup saat badai hidup menerpa. Ya, bukan nggak boleh kita mewarisi iman daripada orang tua, itu bagus ya Bapak Ibu Saudari. Tapi jangan berhenti di situ dalam setiap hidup saudara. Jangan saudara mewarisi ya Bapak Ibu Saudari iman karena tradisi keluarga saudara. Yang orang misalkan suku ini, oh mereka Kristen dan lain sebagainya. Kalau suku ini biasanya Kristen, kalau orang timur biasanya lebih banyak Kristen. Saudara mewarisi dari leluhur saudara yang dikasih oleh Tuhan, yaitu bagus ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu tidak akan cukup saat badai hidup menerpa setiap hidup kita semua. Kita membutuhkan iman yang dikecap sendiri. Saudara membutuhkan iman yang dikecap oleh saudara sendiri, bukan oleh pendeta saudara, bukan oleh testimoni orang lain. Tetapi saudara, saat kita nanti diterpa oleh badai kehidupan kita masing-masing, saudara dan saya membutuhkan iman yang perlu saudara kecap sendiri, bukan iman orang tuamu. Bagaimana Tuhan pernah menolong orang tuamu 20 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo, jangan hanya mengandalkan iman warisan. Ya Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan cukup saat badai hidup menerpa saudara. Kita membutuhkan iman yang saudara harus cicipi, kecap sendiri, rasakan sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga saudara nanti bisa berkata, ini Allah yang benar, ini yang ini nih. Allah yang benar yang ini, gak ada yang lain. Ya, orang lain mau ngomong apa, sesat apa, gak peduli. Ini Allah yang benar, aku sendiri pernah merasakan. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jangan saudara seperti makan mie ayam. Ya Bapak Ibu Saudara, wah mie ayam yang enak, tahu gak di mana? Di mall ini tuh mie ayamnya enak banget di daerah sini. Tapi pas ditanya, kamu pernah gak makan? Oh, nggak pernah sih. Kata orang aja mie ayam itu enak. Saudara nggak seperti itu. Saudara mengatakan mie ayam itu enak, bakso itu enak. Saudara kecap sendiri belum? Jangan hanya apa dari kata orang Bapak Ibu Saudari. Dalam setiap hidup saudara, jangan biarkan rutinitas ibadah membunuh kerinduanmu untuk mengalami Tuhan. Ya, jangan sampai Bapak Ibu Saudari, saudara cinta kepada 1-2 gereja. Ya, Bapak Ibu Saudari, itu membunuh kerinduan saudara untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Ingat ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan juga hadir lewat gereja-gereja yang lain. Tuhan juga hadir lewat budaya-budaya yang lain. Tuhan juga hadir lewat bangsa-bangsa yang lain. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Karena dia Tuhan semesta alam. Tuhan juga hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga yang lain yang membutuhkan dia Bapak Ibu Saudari dengan sungguh-sungguh. Saudara, jangan biarkan rutinitas ibadah membunuh kerinduan saudara untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara, orang Farisi adalah penonton mujizat yang paling ahli di dalam setiap kehidupan mereka. Ya, mereka hanya menonton, mereka hanya berkomentar, sesat itu, nggak benar itu.
A, semua di A-ain Bapak Ibu Saudara, semua dikomentarin. Wah, kalau ada pendeta naik turun surga, wah, hanya malaikat. Memang sih yang benar malaikat doang Bapak Ibu Saudara, yang saya tahu juga malaikat Bapak Ibu Saudara. Tapi kan itu iman subjektif dari setiap orang, yang dimana orang itu merasakan sendiri bagaimana Tuhan mengangkat dia ke surga, turun lagi mungkin, ke surga lagi, keturun lagi Bapak Ibu Saudara. Itu iman subjektif Bapak Ibu Saudara dari kasih Tuhan. Ya, dan itu perlu di dalam setiap kehidupan kita semua. Terkadang itu perlu. Ya Bapak Ibu Saudari, walaupun tidak selalu sama. Gak harus saudara selalu naik turun surga seperti itu. Ya walaupun tidak harus selalu sama. Tetapi saudara, kita sendiri harus perlu memiliki iman yang seperti itu. Bukan iman dari apa kata orang lain, tetapi iman yang saudara kecap sendiri. Ya, padahal sama-sama mendengar lagu Ku mau sepertimu Yesus, tapi saudara bisa nangis, yang satu enggak nangis. Karena saudara mengecap sendiri setiap kata-kata kalimat dalam lagu itu, daripada orang yang masa bodoh, enggak menangis. Ya, bahkan mungkin ada yang tertidur di sebelah saudara. Ya Bapak Ibu Saudara, ayo saudara yang dikasihi Tuhan, ini pertama, jangan biarkan rutinitas ibadah-ibadah kita membunuh kerinduan saudara untuk mengalami Tuhan. Ya, seperti orang Farisi tadi Bapak Ibu Saudara, tidak pernah mereka menjadi bagian dari mujizat itu dalam setiap hidup mereka. Mereka hanya penonton mujizat yang paling ahli dalam setiap kehidupan mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, Tuhan ingin meruntuhkan setiap tembok-tembok pembatas antara yang kudus dan yang biasa di dalam setiap kehidupan saudara. Setiap orang percaya itu dipanggil untuk menjadi imam yang mempersembahkan korban syukur, bukan lewat jasa orang lain. Saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, tetapi lewat secara pribadi. Tuhan rindu kita semua menjadi imam yang mempersembahkan korban syukur secara pribadi. Jangan sampai saudara berpikir, wah kalau WL-nya itu bisa bawa saya masuk dalam hadirat Tuhan, lebih jos. Tapi kalau WL-nya itu, wah itu kayaknya kering, aku gak merasakan apa-apa. Kalau musiknya di gereja itu kayaknya hadirat Tuhan itu turun. Tapi kalau musiknya itu cuman gitar doang, gak ada hadirat Tuhan itu, cuman gitar dan lain sebagainya. Saudara, jangan saudara pikir Bapak Ibu Saudari saudara dipanggil, ya, lalu kemudian saudara lewat setiap jasa orang lain saudara mempersembahkan syukur di hadapan Tuhan. Kita harus mempersembahkan korban syukur secara pribadi, ya, karena saudara adalah imam-imam, imamat-imamat yang rajani umat kepunyaan Allah. Ya, jadi jangan mengecap Tuhan hanya lewat orang tua, hanya lewat pendeta-pendetamu, tapi kecaplah Tuhan secara pribadi. Kenapa saya bilang demikian? Karena orang tuamu masa hidupnya akan berakhir, pendeta-pendetamu juga masa hidupnya akan berakhir. Saya pun, ya Bapak Ibu Saudari, akan berakhir masa hidupnya satu ketika nanti. Kalau semua itu pada berakhir, kalau saudara hanya menyandarkan imanmu kepada setiap kehidupan mereka, nanti kalau mereka sudah tidak ada, saudara mau disandarkan kepada siapa imanmu itu? Maka jadikanlah Bapak Ibu Saudari satu-satunya sandaran yang kuat dalam setiap perjalanan imanmu adalah Yesus Kristus. Amin saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saudara diingatkan lewat hal ini, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ayo doalah secara personal. Jangan hanya mengulang doa-doa yang indah dan panjang yang biasa saudara dengar. Doakanlah pergumulanmu dengan jujur, seperti seorang anak yang bicara kepada ayah kandungnya. Ya Bapak Ibu Saudari, doakan di hadapan Tuhan secara pribadi, secara fresh, ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Walaupun saya kadang kalau lagi penyembahan Bapak Ibu Saudari, kadang mengulang setiap lagu-lagu beberapa minggu yang lalu, ya, ya Bapak Ibu Saudari bisa saja kan, karena saya kan stylenya bukan karaoke Bapak Ibu Saudari, saya stylenya sama. Kadang di YouTube itu Bapak Ibu Saudari saya tampilkan dengan worship leader, siapapun itu saya klik aja Bapak Ibu Saudari yang saya sudah persiapkan. Tapi tetap saja Bapak Ibu Saudari, walaupun mereka pernah nyanyikan 5 tahun lalu, 4 tahun yang lalu, ketika kita pakai untuk menyembah Tuhan pada masa yang sekarang, pada hari ini tetap aja suasananya berbeda. Amin Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Apalagi kalau sekarang kita seperti ini. Ini realitas nyata, walaupun kita menggunakan handphone Bapak Ibu Saudari. Ini realitas nyata, ya Bapak Ibu Saudari. Kita sama-sama sedang mendengar, ya, seorang pendeta berkhotbah secara live, secara langsung. Realitas yang nyata, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, milikilah doa personal dalam setiap hidup saudara.
Ya, jangan hanya mengulang doa-doa yang indah dan panjang, atau saudara memakai jasa doa daripada orang lain. Miliki doa secara personal ya dalam setiap hidup saudara. Jadikan Bapamu yang di sorga ya seperti papa kandung. Saudara bisa ngobrol panjang dan lebar dalam setiap hidup saudara. Mulailah memberi kesaksian-kesaksian kecil. Jangan menunggu mujizat besar untuk bersaksi dalam setiap hidup saudara. Ya, ceritakan bagaimana Tuhan memberikan ketenangan saat kalian marah. Ya, kemarin saudara saya maaf kemarin malam tidak sempat live ya Bapak Ibu Saudari karena kami harus berkunjung ke beberapa saudara kami ya. Ada yang juga lebaran, Bapak Ibu Saudari, ada juga jemaat yang harus dikunjungi. Iya Bapak Ibu Saudari. Saudara, ada orang-orang tertentu yang memberitakan kesaksian-kesaksian mereka saat dimana mereka mau marah, saat dimana mereka terluka, tetapi mereka harus mengampuni, mereka harus memberikan salam Bapak Ibu Saudari. Saudara, orang-orang ini memberikan kesaksian kepada kami. Mereka tetap berusaha untuk menyalami orang-orang itu, padahal orang-orang itu pernah melukai setiap hidupnya. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita ceritakan bagaimana Tuhan memberikan ketenangan saat kita marah. Atau saudara saat dia membukakan jalan, ya saat ada jalan-jalan yang buntu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Itulah cara untuk kita mengecap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua ya. Jadi singkirkanlah mentalitas kakak sulung dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya. Yang ketiga, saudara, iman pribadi yang tentunya akan mengubah kekaguman saudara. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang ketiga saya mau mengajak kita semua. Bersedialah keluar dari zona nyaman. Ya Bapak Ibu Saudari. Iman yang berani itu beresiko dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, keluarlah dari zona nyaman dalam setiap kehidupanmu. Ya saya mengajakkan Tuhan tidak punya anak emas. Dan bagaimana mengubah kekaguman kita atas pertolongan Tuhan pada orang lain menjadi iman secara pribadi yang kita alami dengan Tuhan. Dan poin yang ketiga saudara diingatkan, keluarlah dari zona nyaman. Saudara kata lihatlah di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudari, ini bukan sekedar saran, tetapi ini perintah. Tuhan memerintahkan kita untuk melihat. Ya, melihat. Setelah kita mengecap, saudara melihat. Urutannya ini penting Bapak Ibu Saudari. Kita harus berani mengecap dulu. Kita harus berani bertindak dulu, mencicipi dulu. Baru kita akan melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, di dalam Alkitab, iman selalu berbicara tentang sebuah resiko yang harus diambil. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika orang-orang Israel pengen menyeberang ke tanah perjanjian lewatin sungai Yordan kalau tidak salah bersama Yosua. Saudara, mereka harus masukkan kakinya salah satu itu, ya para imam itu ke sungai itu. Sehingga sungai itu yang tadinya deras Bapak Ibu Saudari itu bisa terbelah. Ya Bapak Ibu Saudari, dan bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, iman itu selalu berbicara tentang resiko. Ketika orang lumpuh diturunkan dari atap di dalam Markus pasal yang kedua, saudara, mereka tidak hanya menonton Yesus dari luar jendela. Mereka mengambil resiko. Mereka mesti bawa orang lumpuh itu naik ke atas, ya, merusak atap rumah daripada orang di situ ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, untuk membawa sahabatnya yang sedang sakit pada saat itu. Saudara, mereka lah menjadi pemeran utama dalam cerita kesembuhan dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi dalam Alkitab, iman itu selalu mengandung Bapak Ibu Saudari unsur resiko di dalam setiap kehidupan kita semua. Perempuan dengan pendarahan 12 tahun di dalam Markus pasal 5, Bapak Ibu Saudari, ya ayat yang ke-25 sampai 34. Saudara, dia adalah contoh yang baik. Selama 12 tahun saudara, dia hanya menjadi penonton yang mendengar tentang Yesus di dalam setiap kehidupannya. Dia mendengar tentang Yesus. Namun Bapak Ibu Saudari, dia mengambil keputusan untuk berubah dari penonton menjadi pemeran utama dengan apa? Menjamah jubah Yesus. Saudara, dia rindu menjadi pemeran utama dengan menjamah jubah Yesus. Dan Tuhan berkata, imanmu sendiri yang menyelamatkan engkau. Imanmu sendiri yang menyembuhkan engkau. Dan dia 12 tahun pendarahan itu Bapak Ibu Saudari, dan stop seketika itu juga. Saudara, dan Tuhan bilang, imanmu sendiri nak yang menyelamatkan kamu. Saudara yang terkasih, maka mari saudara dan saya tidak akan pernah mengecap kebaikan Tuhan jika kalian tidak pernah berani menjamah jubah daripada Yesus itu.
Saudara tidak akan pernah mengecap kebaikan Tuhan jika saudara tidak pernah berani melangkah dengan iman secara pribadi kepada Tuhan. Ya kalau wanita itu kan jamah jubah Yesus, Bapak Ibu Saudari. Saya tidak pernah tahu apa yang Roh Kudus gerakan di dalam setiap hatimu. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk engkau dan saya melangkah di dalam iman secara pribadi. Tapi percayalah, melangkahlah Bapak Ibu Saudari. Karena banyak orang Kristen hari-hari ini mandul secara iman. Karena mereka menunggu ya jaminan 100% aman dulu sebelum melangkah. Ya, makanya banyak orang-orang Kristen melihat dulu baru percaya. Ya padahal Tuhan Yesus mengajarkan percaya dulu Bapak Ibu Saudari, baru kamu akan melihat. Ya percaya walaupun kamu belum melihat itu semua. Percaya dulu, yang paling penting adalah percaya dulu. Tetapi banyak orang-orang Kristen hari ini mandul secara iman karena mereka menunggu jaminan 100% aman sebelum mereka melangkah. Ya, saudara, iman justru bekerja ketika kita melangkah dalam ketidakpastian sambil memegang firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah iman. Jangan menjadi orang-orang Kristen yang mandul, yang hanya menunggu jaminan 100% ya aman dalam setiap hidup saudara dan keluargamu sebelum saudara melangkah. Tetapi biarlah saudara memiliki iman yang terus bekerja, ya melangkah di dalam ketidakpastian sambil saudara tetap memegang firman Tuhan. Ada banyak kerinduan-kerinduan kami, ya saya bersama istri yang saya bawa ya bersama istri saya dalam setiap doa-doa kami Bapak Ibu Saudari. Dan kami percaya Tuhan pasti jawab tepat pada waktunya. Ya Bapak Ibu Saudari, tidak selalu saya curhatkan kepada Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, tetapi saya curhatkan secara pribadi bersama istri di hadapan Tuhan. Sehingga setiap hari Bapak Ibu Saudari, ya istri saya itu mengerami setiap doa-doa ya yang saudara mungkin sampaikan juga secara pribadi ya lewat inbox. Sekarang kalau saudara mau didoakan Bapak Ibu Saudari, jangan lupa saudara catat nomor WA saya ya, biar nanti bisa didoakan secara pribadi atau saya bisa kontak. Ya bisa telepon atau mungkin bisa video call kalau waktunya memungkinkan semua. Saudara yang terkasih, ya, jadi jangan menjadi orang Kristen mandul. Pemaknaan yang kedua, sekali lagi, tidak ada anak emas yang dimanjakan di hadapan Allah atau di kerajaan Allah. Allah itu mendidik setiap anak-anaknya untuk menjadi pahlawan iman. Amin Bapak Ibu Saudara. Allah itu menjadi, ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mendidik setiap anak-anaknya untuk menjadi setiap pahlawan-pahlawan iman. Melalui proses yang membutuhkan keberanian pribadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mungkin manusia tidak mengenal saudara. Mungkin orang-orang zaman ini tidak mengenal setiap kehidupan kita semua. Tetapi Allah mengenal pribadi-pribadi yang telah melangkah itu. Bapak Ibu Saudara, dalam setiap iman mereka. Ya, Allah sendiri yang mencetak setiap pahlawan-pahlawan iman di dalam setiap daerah-daerah, dalam setiap wilayah-wilayah maupun bangsa-bangsa kita semua. Melalui proses yang membutuhkan keberanian secara pribadi. Kalau saudara melihat setiap pendeta-pendeta besar, siapapun nama mereka Bapak Ibu Saudara yang saudara kenal, saudara, mereka tidak diciptakan hanya untuk satu hari tiba-tiba menjadi pendeta besar. Ya Bapak Ibu Saudara, ya pendeta yang dikenal oleh orang-orang hanya dalam waktu 1 minggu tidak ada Pak Bu. Semua harus lewat proses. Semua membutuhkan Bapak Ibu Saudara proses. Dan di dalam proses itu ada iman yang dibutuhkan. Ya Bapak Ibu Saudara, sehingga saudara dan saya bisa melangkah ya di dalam keberanian, sehingga Tuhan bisa percaya kita lebih heran lagi untuk memuliakan nama Tuhan ya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, seringkali kita ini sama seperti seorang pria yang berjalan di atas tali baja ya di atas air yang terjun Niagara pada saat itu. Pada suatu ketika saudara, ada seorang pria berjalan di atas tali baja di atas air terjun Niagara. Dia bertanya kepada penonton, percayakah kalian aku bisa mendorong kursi roda itu melewati tali ini? Semua penonton bersorak-sorak, kami percaya kamu bisa. Ya, semua bersorak-sorak, lalu berkata dia kembali. Lalu kemudian, siapa dari kalian yang mau naik ke kursi roda ini? Ada yang mau enggak? Terus kemudian semua penonton terdiam Bapak Ibu Saudari. Dan hanya ada anak kecil yang mau Bapak Ibu Saudari untuk dibawa oleh pria itu. Dan akhirnya dibawalah anak kecil ini ke Bapak Ibu Saudari ke sebelah air terjun yang lain Bapak Ibu Saudari ya, ke ujung air terjun sebelah sananya. Dibawalah pakai kursi roda dan semua orang bertepuk tangan. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, banyak dari kita adalah penonton yang bertepuk tangan itu dan berkata percaya, tetapi tidak mau naik ke dalam kursi roda iman yang berisiko itu. Saudara, jadilah seperti anak itu. Dia benar-benar, kenapa dia berani Bapak Ibu Saudari? Karena dia percaya bahwa itu bapaknya. Bapaknya gak akan pernah
ya Bapak Ibu Saudari membuat dia sedikit pun terluka. Saudara yang terkasih, jadilah orang-orang yang berani naik dan mengalami sendiri bagaimana pertolongan Tuhan. Bagaimana saudara masuk ya, dan saudara memiliki iman yang beresiko di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Beranilah melangkah di bidang-bidang di mana Tuhan percayakan kehidupan saudara dan saya. Jika Tuhan memberikan ide dalam pekerjaan, jika Tuhan memberikan ide dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, ya dalam studi, jangan tunggu orang lain yang memulai. Ambillah inisiatif dalam setiap hidup saudara. Itu adalah cara kita mengecap kebaikan Tuhan ya di dalam setiap hidup saudara dan saya secara pribadi. Berani melangkah di bidang yang Tuhan percayakan dalam setiap hidup saudara. Ya, berdoalah untuk sesuatu yang mustahil menurut hitungan manusia. Ya, Bapak Ibu Saudari, ya saya sampaikan kepada jemaat yang kami layani, Bapak Ibu Saudari. Ya, hari-hari ini Bapak Gembala lagi berdoa untuk hal ini, untuk hal itu. Doakan supaya semua Tuhan jawab tepat pada waktunya. Saya mulai menyampaikan Bapak Ibu Saudari di hadapan jemaat, sambil kami terus mendoakan secara pribadi di hadapan Tuhan. Saudara, kalau pakai kekuatan kita sendiri itu mustahil. Tetapi saya pengen lihat Bapak Ibu Saudari, bahwa saudara dan saya ketika jawaban-jawaban Tuhan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita semua, saudara tahu itu bukan kekuatan saya, itu hanya campur tangan Tuhan. Ya, saya ini sedang berdoa untuk sesuatu yang mustahil Bapak Ibu Saudari, yang mustahil secara hitungan manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita beriman kepada Tuhan, maka jadikanlah doa pribadi kita sebagai ajang untuk mengalami mujizat Tuhan. Bukan untuk dipamerkan Bapak Ibu Saudari, tetapi untuk membuktikan bahwa Tuhan yang kalian dan saya sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Amin Bapak Ibu Saudari. Dia bukan Tuhan yang diam, dia bukan Tuhan yang mati, dia Tuhan yang hidup di dalam setiap hidup saudara. Makanya Bapak Ibu Saudari, ketika kita doa secara pribadi, itu bukan ajang untuk kita pamer, tetapi untuk membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, mari kita rangkum sejenak setiap kebenaran ini. Ingat ya, Tuhan tidak punya anak emas. Artinya dia tidak membedakan, ya, dia tidak membeda-bedakan anaknya di dalam setiap kehidupannya. Kasih karunia dan kuasanya tidak hanya tersedia untuk segelintir orang yang tanda kutip seperti superstar rohani hari-hari ini di atas panggung dalam setiap hidup mereka. Saudara, ingat, Tuhan tidak punya anak emas. Semua kita anak emasnya. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, kebaikan Tuhan adalah perjamuan, ya, atau meja perjamuan yang terbuka lebar bagi setiap orang yang mau mendekat dan mengambil bagian itu. Ingatlah Bapak Ibu Saudari, kebaikan Tuhan meja perjamuan yang terbuka. Saudara mau silakan mendekat. Saudara mau silakan saudara ambil bagian. Ya, jangan biarkan hidup kalian berlalu sebagai penonton yang hanya mengagumi drama keselamatan yang dialami oleh orang lain, sedangkan kalian hanya menonton dari jauh. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pemeran utama dalam setiap kisah kasih karunia kita sendiri. Keselamatan Tuhan atas hidup saudara dan saya sendiri. Dia rindu memanggil kita untuk menjadi pemeran utamanya. Setiap kita, siapapun kita. Ya, mungkin kalau di total ada sekitar 150-an Bapak Ibu Saudari di dua platform ini yang menonton pada kesempatan hari ini. Siapapun kita. Ya, saudara ingatlah selalu, ya, ada undangan daripada surgawi di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tidak ada gunanya kita mengetahui bahwa madu itu manis jika kita hanya melihat orang lain yang mencicipinya, meminumnya. Saudara, hari ini bukalah mulut imanmu. Rasakan sendiri kebaikan Tuhan dan bersiaplah untuk menjadi saksi yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena iman yang sejati bukanlah iman yang kita dengar saja, tetapi iman yang kita alami secara pribadi bersama dengan Tuhan. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, ya, dimanapun kita berada dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, saya tidak tahu berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen. Saya tidak tahu berapa banyak kebaktian yang sudah kalian hadiri di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saya tidak tahu berapa banyak kesaksian-kesaksian yang sudah kalian dengar. Tetapi satu hal yang saya tahu, Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi penonton saja. Perempuan tadi dengan pendarahan 12 tahun itu, menghabiskan 12 tahun itu hanya menjadi penonton. Dia mendengar mungkin tentang Yesus, ya, dia mendengar kesaksian itu dari orang lain. Tetapi satu hari dia berkata,
jika aku menjamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Saudara, hari itu dia turun dari tribun penonton itu. Dia merangkak di antara kaki-kaki orang-orang banyak. Dia menjamah jubah daripada Tuhan Yesus. Dan hidup orang itu berubah. Hidup orang itu disembuhkan. Saudara, hari ini Tuhan memberi kita kesempatan yang sama. Bangkitlah dari tempat duduk penontonmu. Hentikanlah kebiasaan hanya mengagumi orang lain. Hanya mengagumi mujizat orang lain, kesaksian orang lain, khotbah orang lain. Ya, mulailah saat ini Bapak Ibu Saudari, jadilah orang-orang yang mengalami sendiri kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kecaplah, lihatlah, buktikan sendiri bahwa Tuhan itu baik dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mungkin selama ini kalian hidup dengan iman bekas, ya, iman bekas orang tua kalian semua, iman bekas pendeta kalian semua, iman bekas teman kalian, abang rohani, kakak rohani, bapak rohani, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini Tuhan berkata, aku ingin kau memiliki imanmu sendiri. Aku ingin kau memiliki ceritamu sendiri tentang aku. Aku ingin namamu tertulis bukan hanya di daftar hadir jemaat, tetapi di dalam barisan para pahlawan iman, para saksi iman yang mengalami aku secara nyata. Apakah Bapak Ibu Saudari bersedia? Apakah saudara bersedia berhenti menjadi penonton? Apakah saudara bersedia mengambil resiko iman di dalam setiap hidup saudara? Apakah saudara dan saya bersedia mulai hari ini berkata, Tuhan, aku mau mengecap sendiri kebaikan-Mu. Aku mau mengalami Engkau secara pribadi. Aku mau menjadi pemeran utama di dalam kisah kasih karunia yang Engkau tulis sendiri dalam setiap kehidupanku. Saudara, waktunya adalah sekarang. Kesempatannya adalah hari ini dalam setiap hidup saudara. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam setiap hidupmu, keluargamu, dan orang-orang yang kau cintai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur, ya Tuhan kami, ya Allah kami. Kami datang kepadamu bukan dengan kepura-puraan, tetapi dengan kerinduan yang paling dalam dari hati kami yang paling jujur. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami selama ini, kami lebih nyaman menjadi penonton daripada pelaku. Kami pandai bersorak-sorak untuk mujizat orang lain dan bertepuk tangan untuk hal-hal itu. Tetapi kami takut melangkah untuk mengalamimu sendiri. Kami menghabiskan waktu bertahun-tahun duduk di tribun, padahal Engkau telah memanggil kami turun ke dalam arena. Hari ini Tuhan, dengan segala ketakutan yang mungkin masih melekat dalam hidup kami, dengan segala keraguan yang masih membelenggu hidup kami membuat keputusan. Kami mengambil keputusan. Kami akan bangkit. Kami akan keluar dari zona nyaman kami. Kami tidak lagi puas menjadi penggemar-Mu. Kami ingin menjadi anak-Mu yang sejati, yang mengalami kuasa-Mu secara nyata dan pribadi-Mu secara nyata, sehingga kami boleh berjalan dalam tuntunan dan kehendak-Mu setiap hari. Tuhan, ajari kami untuk mengecap kebaikan-Mu. Bukakan mulut iman kami semua. Tarik setiap kami masuk ke dalam pengalaman yang nyata dengan Engkau. Kami tidak peduli jika orang lain lebih dulu diberkati. Kami tidak iri jika saudara kami lebih dulu melihat mujizat itu. Karena kami tahu Engkau tidak memiliki anak emas. Engkau mengasihi kami semua dengan kasih yang sama, apapun background kami, apapun status sosial kami. Dan Engkau menyediakan berkat yang sama bagi setiap anak-anak yang berani percaya. Dan mulai detik ini kami menyatakan dengan iman kami bukan penonton. Kami adalah pemeran utama dalam kisah kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau tidak pilih kasih. Dan hari ini kami akan membuktikannya sendiri. Dan kami percaya di dalam nama Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa, yang telah mati, yang telah bangkit untuk kami, Juru Selamat setiap kehidupan manusia. Kami berdoa dengan iman yang menyala-nyala. Terima kasih ya Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, cucu-cucumu, opa-omamu diberkati oleh karena Tuhan. Menantumu diberkati oleh Tuhan. Mertuamu diberkati oleh karena Tuhan. Siapapun yang ada di rumahmu diberkati oleh karena Tuhan. Apapun yang sedang kau rindukan, biarlah Tuhan boleh menjawab tepat pada waktu Tuhan. Kalau engkau hari-hari ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan setiap kalian yang sedang mengalami sakit dalam nama Yesus. Jika engkau mengalami setiap beban-beban berat, biarlah Tuhan sendiri boleh memberikan kelegaan. Jika engkau mengalami setiap pergumulan ekonomi, Tuhan sendiri membuat terobosan-terobosan. Jalan-jalan berkatnya terbuka
bagi setiap hidup saudara dan saya. Biarlah pagi hari ini Tuhan memberkati setiap usaha bisnismu, pekerjaanmu, studimu bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah apapun yang sedang kau kerjakan, baik hubungan-hubunganmu dengan sesama, baik hubungan-hubunganmu dengan orang-orang yang kau cintai, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan hari ini? Bapak Ibu Saudari, terima kasih yang terberkati. Ya, Bapak Ibu Saudari bisa tulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Saudara, ya mari terus dukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui setiap pemberian-pemberian terbaik kita. Tentunya melalui persembahan, donasi, support ya Bapak Ibu Saudari. Di channel Pastor Deso, saudara bisa memberikan ada 3 jenis persembahan. Persembahan syukur hari ini itu sebagai bentuk ungkapan kasih saudara kepada Tuhan. Persembahan milik Tuhan, saudara belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus. Persembahan misi saudara khusus untuk mendukung pembangunan gedung gereja dan pembukaan TK. Saudara, setiap persembahan ini kita percaya sebagai taburan syukur, tanda cinta kita atas segala kebaikan Tuhan dalam hidupmu hari ini. Milik Tuhan saudara diajar sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur saudara yang mengembalikan miliknya dengan hati yang tulus ya. Dan yang terakhir saudara tadi diingatkan ada ya Bapak Ibu Saudari, persembahan misi atau investasi buat misi. Saudara, dukunglah mimpi besar kami untuk membangun rumah Tuhan dan mencetak generasi cerdas melalui sebuah TK ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita rindu untuk memiliki tempat dan membangun rumah Tuhan melewat dan juga Bapak Ibu Saudari mencetak setiap generasi-generasi cerdas melalui TK. Ya, kita mulai dari TK, nanti SD sampai SMP dan seterusnya. Kalau Tuhan izinkan, dukunglah Bapak Ibu Saudari setiap persembahan-persembahan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika saudara digerakkan oleh Roh Kudus untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, maka saudara bisa memberikan lewat rekening BCA 7650478856 atas nama Angelin Magdalena, yaitu Bugem istri saya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Atau saudara bisa dukungan online Bapak Ibu Saudari ya, lewat sosial bus Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Nah saudara bisa memberikan, nanti saudara tinggal masuk lewat bio profil saya atau profil Pastor Deso. Di sana saudara bisa berikan dukungan-dukungan itu ya Bapak Ibu Saudari. Saya percaya kebaikan saudara adalah senyum mereka semua. Wujudkanlah kasih lewat aksi nyata melalui Pastor Deso Ministry. Bergabunglah Bapak Ibu Saudari dalam misi kami memuliakan Tuhan dan membangun sama. Ya, membangun sesama maksud saya. Saudara, pemberian kita semua tentunya untuk syukur. Ya, pemberian kita untuk milik Tuhan dan persepuluhan dan pembangunan gereja itu. Saudara, kita belajar memberi dengan tulus dan sukacita. Dan itu akan menuai bahagia dalam hidup kita sampai kekekalan. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus dimanapun kita berada. Saudara, kalau saudara rindu memberikan dukungan-dukungan itu, saudara bisa masuk ke bio profil Pastor Deso atau ada di deskripsi video yang saya sematkan di video-video YouTube saya ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara yang terkasih pelayanan Pastor Deso, saudara ada pelayanan konseling kita ya. Yang kedua ada pelayanan konseling. Kadang beban hidup itu terasa terlalu berat untuk kita pikul sendirian. Nah, di Pastor Deso Ministry kami bukan hanya sekedar konselor tetapi sahabat yang siap mendengar setiap lembar kisah hidupmu tanpa penghakiman ya Bapak Ibu Saudari. Jadi jika kalian butuh teman berbicara, bimbingan iman, saudara rindu didoakan atau sekedar ruang untuk saudara menumpahkan isi hati, ya saudara bisa catat nomor WA kami di 0851 7529 2029. Nah, saudara bisa catat ya. Jadi Pastor Deso Ministry hadir sebagai pelabuhan aman untuk kamu yang butuh bimbingan hidup dan tentunya Bapak Ibu Saudari dan membutuhkan pendampingan iman. Tidak perlu sungkan, rahasiamu terjaga ya Bapak Ibu Saudari dan hatimu didengarkan. Mari kita berjalan bersama karena kamu tidak akan pernah sendirian. Yuk, jangan ragu menyapa kami di nomor itu Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara mau masuk ke grup WA kami secara khusus, saudara juga bisa masuk ke nomor itu tadi ya. Atau saudara bisa tulis di inbox saya, di message, di DM. Saudara tinggal tulis nomor WA saudara, nanti saya masukkan di grup Pastor Deso Home namanya Bapak Ibu Saudari. Ya, bergabunglah di grup Pastor Deso Home buat kalian yang rindu dilayani lebih lagi di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, kita punya pelayanan Connect with God, terhubung dengan Tuhan dimanapun kalian berada. Saudara, temukanlah ketenangan di tengah-tengah kesibukanmu. Jangan biarkan harimu berjalan tanpa arah dalam hidup saudara.
Ya, mari terhubung dengan Tuhan. Kapanpun, dimanapun kalian berada, melalui ruang perjumpaan digital tentunya dengan kami, di TikTok, di YouTube, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, itu ada program kami setiap hari, namanya Refresh dan Reset jam 7.30 ya waktu Indonesia Barat. Awali pagi kalian dengan energi yang baru dan hadirat Tuhan yang menyegarkan lewat live TikTok maupun YouTube Pastor Deso. Setiap pagi, malamnya nanti Senin, Kamis, Sabtu jam 6:30 malam waktu Indonesia Barat. Kami berusaha untuk live di setiap malam hari Bapak Ibu Saudari. Tetapi di Senin, Kamis, dan Sabtu itu pun saya masih usahakan terus Bapak Ibu Saudari supaya bisa. Ya, jadi doakan supaya memang bisa. Lalu kemudian ada channel kami yang kedua namanya Upper Room Glory bersama Ibu Gembala. Nanti untuk waktunya Bapak Ibu Saudari untuk Upper Room Glory ini tergantung Ibu Gembala ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dia sedang mendoakan untuk waktu khusus untuk kembali melayani Bapak Ibu Saudari supaya bisa melayani dengan lebih setia lagi ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara bisa sama-sama ada di Upper Room Glory namanya. Lalu kemudian pelayanan yang malam itu namanya Bersih Jiwa Menyegarkan. Saudara jadikanlah gadget kita semua sebagai mezbah syukur hari ini ya untuk datang kepada Tuhan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Stay connected dengan Tuhan lewat pelayanan Pastor Deso Ministry. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, apapun musim kehidupan kita semua, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada, ya Bapak Ibu Saudari, sebentar. Apapun musim kehidupan saudara yang sedang kalian lalui, kalian tidak perlu berjalan sendirian. Pastor Deso Ministry siap melangkah bersama kalian untuk menghadirkan kuasa Tuhan di setiap aspek kehidupan. Ya, dalam setiap kehidupan kalian dan keluarga. Jadi kami hadir untuk melayani kalian dengan sepenuh hati melalui pelayanan firman, ya atau spiritual insight Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara bisa telepon kami, saudara bisa kontak kami untuk mendukung pelayanan-pelayanan firman baik di kantor, baik di dalam komunitas, baik dalam keluarga, komsel, pekerjaan, atau komunitas-komunitas rohani kalian semua ya. Bapak Ibu Saudari, kalau saudara membutuhkan dukungan pelayanan firman, saudara bisa kontak kepada Pastor Deso Ministry tadi. Atau saudara membutuhkan doa kesembuhan dan kekuatan yang baru, saudara juga dapat menghubungi kami ya, Divine Healing dalam setiap hidup saudara. Dan tentunya bagi Bapak Ibu Saudari yang saudara rindu, rumahnya diurapi, ya tempat usahanya diurapi sehingga Bapak Ibu Saudari mendatangkan kelancaran berkat bagi rumah dan tempat usaha saudara juga bisa menghubungi kami ya. Lalu kemudian ada pelayanan secara pribadi atau milestone iman saudara, atau saudara kehidupan iman secara pribadi, ada baptisan, ada pernikahan yang penuh dengan makna tentunya dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, milestone iman ini artinya Bapak Ibu Saudari tonggak pencapaian atau titik penting dalam setiap perkembangan kehidupan spiritual seseorang. Makanya dinamakan layanan kehidupan iman pribadi atau milestone iman pribadi saudara. Jangan biarkan beban kita menumpuk sendirian. Jika hari ini kalian butuh terobosan atau penguatan, kami ada selalu dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara bisa hubungi kami sekarang di nomor saudara sekali lagi catat ya, 0851 7529 2029. Ya, itulah nomornya. Terima kasih Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Itulah sedikit pengumuman yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, ingatlah baik-baik, hari ini saya percaya di dalam setiap kehidupan kita semua, percayalah bahwa setiap taburan dengan iman ya di dalam setiap hidup saudara dan saya, setiap persembahan-persembahan kita semua adalah tindakan iman yang berkata, Tuhan, aku percaya Engkau penuhi semua kebutuhanku. Kita memberi bukan karena kelebihan, tetapi karena kita yakin bahwa Tuhan sanggup mencukupkan segala sesuatu dalam setiap hidup kita semua. Dan biarlah setiap persembahan-persembahan kita, kolekte, donasi kita semua adalah senjata rohani untuk membawa terang Kristus ke tempat-tempat yang paling gelap. Jadilah mitra Tuhan dalam karya agungnya Bapak Ibu Saudari. Karena saya percaya setiap persembahan-persembahan kita turut menuliskan kisah keselamatan bagi banyak orang lain yang membutuhkan kasih Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, biarlah ya saya mohon undur diri. Saudara, terima kasih buat saudara yang sudah menulis Bersih Jiwa Menyegarkan dari kota saudara masing-masing. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam dari saya, Pastor Deso, Bersih Jiwa Menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Thank you ya yang dari Hong Kong, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih yang dari Kalimantan Barat, terima kasih Ibu Nia yang dari Cina, terima kasih Bu Noraini, terima kasih yang dari Malaysia, kalau tidak salah ya Bu Noraini,
Ya, Tuhan memberkati teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Jangan lupa masuk ke grup WA Pastor Deso ya, saudara bisa inbox. Terima kasih, Haposan, God bless you. Wilitan, God bless you. Tuhan memberkati. Ya, ini dari mana nih? Biantong mana ya? Albert L. Biantong. Itu dari mana ya Ibu Wilitan? God bless you. Wilayahnya maksud saya. Apa itu satu nama daerah atau nama lain? Haleluya. Ibu Nia tetap setia kepada Tuhan. Bu Teresia, Tuhan memberkati. Ibu Huri Evelyn, Ibu Ira Puspita dari Banyuwangi, ya dari Pontianak, Kalimantan Barat, thank you teman-teman semua. Ya terima kasih buat kalian yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari Jepara, dari Kapuk. Ya terima kasih dari Kalimantan Tengah, dari Kota Serang, dari Malaysia, dari Singapura, dari Tangerang. Ya terima kasih. Ya dari Nganjuk, Jawa Timur, dari Kalimantan Barat, thank you buat kalian semua. Dari Malang, dari Cirebon, ya dari Makassar, dari Jakarta, dari Kota Serang, dari Cirebon lagi, God bless you. Semua teman-teman semua yang menulis bersih jiwa menyegarkan, yang sudah tap-tap layar, yang sudah berbagi gift, ya lewat platform masing-masing, thank you. Bapak Ibu Saudari, kalau di TikTok menerbangkan gift, kalau di YouTube namanya super chat atau super thanks ya Bapak Ibu Saudari ya. Terima kasih kalau saudara mendukung pelayanan Pastor Deso selalu, terima kasih ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saya mohon undur diri sekali lagi. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa menyegarkan. Bye bye. God bless you.